Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Legend of Swordman. Bab 321, 6 Ahli Alam Suci. Mereka adalah Dewa Angin dan Hujan. Wang Yuan memperkenalkan dua pendatang baru itu kepada Jian Wushuang dan Yang Zaixuan. Mereka berdua telah lama naik ke alam transendensi dan menguasai domain. Keterampilan mereka begitu kuat sehingga mereka dapat menempati peringkat 10 teratas daftar bulan darah di dinasti Tang. Oh, Jian Wushuang terkejut. Para ahli Saint Realm yang telah menguasai domain dapat berada di puncak seluruh benua Nanya. Pikirnya. Dewa Angin dan Hujan berutang budi pada sekolah alkimia kita, jadi aku mengizinkan ayahku mengundang mereka ke sini setelah mengalami beberapa kesulitan, kata Wang Yuan tanpa daya. Hubungan antara sekolah alkimia kita dan Istana Kaisar Suci bagaikan api dan air. Jadi, Istana Kaisar Suci tidak akan menyinggung lembah es Nether hanya karena aku, tuan muda sekolah alkimia. Aku meminta ayahku mengundang mereka berdua untuk membantu dalam situasi saat ini, yang merupakan hasil yang baik untuk saat ini. Jian Wushuang mengangguk pelan untuk menunjukkan pengertiannya. Angin dan hujan, dua dewa abadi, aku, bersama kalian berdua, masih belum cukup besar, kata Master Anggur pelan, aku punya teman baik. Dia adalah ahli penyendiri yang tidak terkendali. Aku akan mencoba mengirim pesan kepadanya dan melihat apakah dia mau bergabung dengan kita. Terima kasih, Guru. Yang Zaixuan segera mengucapkan terima kasih. Kami sangat berterima kasih atas bantuanmu. Jian Wushuang dan Wang Yuan juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tetapi, meskipun aku mengundang teman baikku itu ke sini, kita masih sedikit lemah, kata Master Anggur sambil berpikir. Ini adalah dinasti Tang. Ada banyak ahli hebat yang gemar membunuh. Selama Anda mampu membayar harga untuk mengundang satu atau dua ahli, tidak akan ada kesulitan besar dengan rencana ini, kata Dewa Angin dengan nada serius. Berbicara tentang harta karun, aku punya satu di sini. Jian Wushuang membuka tangannya, dan tombak hitam pekat segera muncul di tangannya. Tombak panjang berwarna gelap gulita dipegang di tangan Jian Wushuang, samar-samar melepaskan energi yang dahsyat. Senjata sihir tingkat 3 yang unggul. Melihat tombak panjang berwarna gelap gulita itu, orang-orang di sekitar menunjukkan ekspresi terkejut di mata mereka. Senjata sihir tingkat 3 yang unggul akan merebut hati banyak ahli di alam suci. Bagus. Sang Master Anggur mengangguk sedikit. Saya kenal orang kuat yang ahli dalam teknik tombak. Dia sedang mencari senjata ajaib yang cocok. Jika kita mengundangnya dengan mengorbankan senjata ajaib tingkat 3 yang unggul ini, saya rasa dia akan setuju untuk datang membantu. Selain itu, kamu memiliki Wrath of Gale dan Thunder. Dalam daftar bulan darah dinasti Tang, si tua aneh peringkat ke-6 Yunyuang telah hidup selama bertahun-tahun. Ia bercita-cita untuk memperoleh buku panduan keterampilan terkuat yang akan membantunya melakukan keterampilan yang hebat. Yang paling ia dambakan adalah Wrath of Gale and Thunder di Istana Kaisar Suci. Selama Anda memberinya buku panduan ini, saya dapat meyakinkan Anda bahwa ia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Ekspresi gembira muncul di wajah Jian Wushuang. Wrath of Gale and Thunder adalah buku panduan kelas 2 yang unggul, jadi Istana Kaisar Suci sangat menghargainya. Ketika Istana Kaisar Suci menyerahkannya kepada Tan Feng, mereka telah membuat kesepakatan bahwa Tan Feng tidak dapat memberikan buku panduan ini kepada orang lain. Namun sekarang Tan Feng dibunuh oleh Jian Wushuang, dan buku petunjuk ini jatuh ke tangannya. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, tanpa mempedulikan Istana Kaisar Suci. Aku tidak keberatan memberinya Wrath of Gale and Thunder, kata Jian Wushuang tanpa ragu-ragu. Dengan bantuan mereka berdua, kekuatan kita sudah cukup kuat. Meskipun kita tidak bisa menghancurkan seluruh lembah Ice Nether, itu seharusnya sudah cukup bagi kita untuk membuat kekacauan di sana, kata Master Anggur sambil tersenyum. Kalau begitu, kami akan mengandalkanmu untuk mengundang mereka, senior, kata Jian Wushuang. Sang Master Anggur mengangguk dengan lembut, lalu segera pergi untuk mengirimkan undangan. 3 hari kemudian, 6 ahli alam suci berkumpul bersama di prefektur di Tian. 6 ahli alam suci duduk masing-masing di kursi lobi, dan di puncaknya duduk Master Anggur dengan mengesankan. Master Anggur terkenal di benua Nanyang selama ratusan tahun. Ia bahkan menduduki peringkat ketiga dalam daftar bulan darah dinasti Tang. Konon, ia telah mencapai puncak dalam pemahamannya tentang asal-usul bertahun-tahun yang lalu. Ia cukup kuat untuk dianggap sebagai salah satu ahli teratas di benua Nanya. Di samping Tuan Anggur duduk seorang wanita berpakaian hitam. Dia tampak tua dengan kerutan di wajahnya, tetapi matanya jernih dan cemerlang. Dengan senyum tipis di bibirnya, dia duduk di sana dengan santai, dan tampak cukup ramah. Wanita berpakaian hitam ini sebenarnya adalah teman baik dari Master Anggur, yang dikenal sebagai Nyonya Hitam di benua Nanya. Lady Black sudah lama terkenal. Meskipun kekuatannya sedikit kurang dari Wine Master, jarak di antara mereka cukup dekat.
Dia sudah menguasai tahap ketiga domain, hanya selangkah lagi dari pinnacle. Di bawah Wine Master dan Lady Black duduk Dewa Angin dan Hujan. Mereka cukup memenuhi syarat untuk menduduki peringkat 10 teratas dalam daftar bulan darah, dan mereka tidak lebih lemah dari Tan Feng yang dibunuh oleh Jian Wushuang. Adapun dua ahli terakhir dari Saint Realm. Yang satu adalah seorang lelaki tua. Rambutnya yang acak-acakan dan kain goninya membuatnya tampak sangat kuyuh. Tetua ini sebenarnya adalah si tua aneh Yunya. Dia adalah monster tua sungguhan, karena dia telah hidup lebih lama daripada semua orang di sana. Namun, kemampuan monster tua ini tidak terduga. Meskipun ia baru saja menguasai domain tingkat kedua, dikatakan bahwa seorang ahli yang telah menguasai domain tingkat ketiga tidak dapat mengalahkannya. Kini, dalam daftar bulan darah dinasti Tang, si aneh tua Yunyang menduduki peringkat ke-6. Yang satunya lagi adalah seorang lelaki tua berambut merah, yang tampak dingin. Ciri yang paling mencolok adalah alisnya yang merah. Cimei tidak terlalu terkenal di benua Nanyang, tetapi ia terkenal di dinasti Tang dan menduduki peringkat ke-13 dalam daftar bulan darah. Meskipun pangkatnya sedikit lebih rendah, ia tetap seorang ahli yang telah menguasai domain. 6 ahli suci, bersama dengan Jian Wushuang dan Yang Zaixuan, membentuk formasi pertempuran untuk rencana tersebut. Formasi pertempuran ini dapat dikatakan sangat tangguh. Tamu-tamu yang terhormat, saya rasa kalian semua tahu rencananya. Jian Wushuang terutama mengarahkan pandangannya pada si aneh tua Yunyang dan Cimei ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Di dalam hati Jian Wushuang, 4 dari 6 ahli Dewa Abadi dapat dilihat sebagai rekan satu tim di pihaknya. Namun, 2 lainnya berbeda, karena mereka hanya di sini untuk senjata sihir tingkat 3 yang unggul dan murka angin dan petir, sehingga hubungan antara mereka dan dirinya seperti majikan dan karyawan. Aku tahu. Si tua aneh Yunyang menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Aha, lembah Ice Nether. Salah satu dari 3 lembah, kukira kau gila saat mendengar kau akan menyerang lembah Ice Nether. Tapi sekarang tampaknya sedikit menarik, kata Cimei sambil tertawa muram. Sementara itu, matanya melirik para ahli satu persatu. Tuan Anggur, Nyonya Hitam, Dewa Angin dan Hujan, dan bahkan monster tua aneh ada di sini. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Tanpa tim yang kuat, bagaimana kita berani menantang lembah Ice Nether? Jian Wushuang berkata dengan suara dingin yang menusuk. Ketiga bersaudara itu adalah pemimpin dalam rencana tersebut. Karena identitas khusus Wang Yuan, tidak nyaman baginya untuk muncul secara langsung. Yang Zaixuan memiliki temperamen yang dingin dan tidak suka berbicara. Tentu saja, semua hal dalam rencana ini akan diputuskan oleh Jian Wushuang sendiri. Anak kecil, siapakah kamu? Ada begitu banyak ahli di sini, jadi siapa yang memberimu izin bicara, anak kecil dari alam yang void? Cimei melirik Jian Wushuang sambil memancarkan aura yang luar biasa. Menghadapi penekanan aura, Jian Wushuang menunjukkan ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah aura itu adalah angin sepoi-sepoi yang sejuk.